Film ini bercerita tentang seorang perawat yang telah mengunduh aplikasi misterius yang bisa memprediksi kematian. Lewat aplikasi tersebut, dirinya bisa mengetahui bahwa hidupnya tersisa 3 hari lagi. Dengan sisa waktu tersebut, perawat ini mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sebelum waktunya habis. Film ini diawali dengan memperlihatkan banyak orang yang ada di sebuah pesta. Ada salah satu kelompok yang berisikan 6 orang. Salah satu temannya yang berbicara bahwa kalau dia bisa mengontrol makanannya untuk diet dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama hitungan mundur untuk langsing. Namun, ketika salah satu temannya yang ingin mencari aplikasi tersebut, dirinya malah menemukan aplikasi aneh yang bernama Countdown. Dari deskripsi aplikasi tersebut, menyatakan bahwa jika mendownloadnya, seseorang akan tahu kapan dirinya akan mati. Hal tersebut membuat salah satu dari mereka tertarik memainkan aplikasi tersebut. Dirinya juga mengadakan tantangan kepada 5 teman lainnya untuk mendownload aplikasi Countdown. Bagi sisa umur yang paling sedikit, maka akan dinyatakan kalah dan harus menerima hukuman berupa meminum semua alkohol yang ada di meja. Namun, salah satu temannya yang bernama Courtney tidak setuju memainkan aplikasi tersebut. Mereka semua meyakinkan Courtney kalau ini hanyalah sebuah aplikasi. Akhirnya, Courtney mendownload aplikasi tersebut. Ketika ingin membuka aplikasi tersebut, muncul syarat dan ketentuan yang seharusnya dibaca oleh mereka. Namun, mereka semua mengabaikan hal tersebut. Akhirnya, satu persatu menunjukkan sisa umur mereka. Semua temannya mendapatkan umur puluhan tahun, sementara Courtney mendapat sisa umur 3 jam saja yang membuat Courtney terkejut. Pesta masih berlanjut, sementara Courtney meminta Evan, sang pacar, mengantarnya pulang karena dia kepikiran tentang aplikasi yang di-download. Tetapi karena si Evan ini mabuk berat, akhirnya Courtney memutuskan untuk turun dari mobil karena takut terjadi apa-apa. Setelah itu, si Evan marah dan meninggalkan Courtney yang berjalan kaki. Singkat cerita, sampainya dia di rumah, dia pergi kamar mandi. Sampai pada akhirnya waktu sisa umurnya telah habis. Tiba-tiba saja dia ditarik ke atas oleh sesuatu dan dijatuhkan kembali, yang membuat dia tewas seketika. Di tempat yang berbeda, benar saja si Evan mengalami kecelakaan tragis yang membuat ranting pohon menembus kursi di sebelahnya. Scene berganti di mana kita diperlihatkan tokoh utama bernama Gwen Harris yang sedang training menjadi seorang perawat di salah satu rumah sakit. Di sana dirinya juga menangani pasien yang bernama Evan yang mengalami kecelakaan mobil. Si Evan ini merasa cemas karena telah mendownload aplikasi Countdown. Dia mengungkapkan kalau dia akan mati sebelum menjalankan operasi. Evan mengatakan kepada Quinn bahwa aplikasi tersebut bisa mengetahui kapan kita benar. Hal tersebut tidaklah percaya dengan perkataannya. Singkat cerita, Quinn diterima menjadi perawat karena dirinya telah lulus menjalani training tersebut. Selang beberapa menit kemudian, Quinn memberitahukan rekan-rekannya tentang aplikasi tersebut. Beberapa dari mereka merasa aneh dan juga ada yang penasaran. Terlihat salah satu rekannya dan Dr. Sullivan mendownload aplikasi tersebut dan mendapatkan sisa umur yang panjang. Setelah itu, Quinn yang penasaran mencoba memasang aplikasi tersebut di HP-nya dan mendapatkan sisa waktu 3 hari untuk hidup. Quinn kembali pulang ke rumah ayahnya untuk mengambil sesuatu. Ayahnya pun mengajak Quinn untuk pergi ke makam ibunya pada hari Sabtu. Quinn setuju dengan rencana ayahnya. Keesokan harinya, perawat yang bernama Amy menyuruh Evan bersiap untuk menjalankan operasi. Si Evan mengetahui sisa umurnya hanya tinggal 3 menit dia ingin melawan takdir tersebut. Dirinya mencoba kabur dari sana, namun muncul not kesepakatan pengguna. Tak lama kemudian dirinya diganggu sosok hitam yang ada di ujung lorong. Hal tersebut membuat dirinya terjebak di tangga darurat. Beberapa menit kemudian, seketika tempat itu menjadi gelap gulita dan dirinya melihat iblis yang menyamar menjadi pacarnya yang melempar Evan dari ketinggian yang membuatnya tewas di tempat. Quinn mengetahui si Evan tewas. Akhirnya dia ingat tentang aplikasi Countdown. Hal tersebut membuat Quinn bergegas ke ruangannya dan mengambil HP milik si Evan. Namun di saat menemukan HP-nya, ternyata dibutuhkan face lock untuk bisa mengaksesnya. Pada akhirnya Quinn membuka HP itu dengan face mayat si Evan. Di situ dirinya mulai terkejut dan mulai percaya tentang aplikasi tersebut. Quinn ingat 2 hari lagi ke makam ibunya
bersama ayah dan adiknya. Di situ dia merasa pada saat itulah dirinya akan mati. Akhirnya dirinya memutuskan membatalkan janjian dengan ayahnya pada hari Sabtu tersebut. Tak lama setelah itu dirinya mendapatkan notifikasi kalau dirinya telah melanggar kesepakatan pengguna. Jadi dapat disimpulkan kalau dia melawan takdirnya sendiri, maka itu akan melanggar kesepakatan aplikasi tersebut. Saat di ruangan bersama Dr. Sullivan, dia mendapatkan pelecehan darinya dikarenakan dokter itu udah sangat berat cuy. Singkat cerita, Queen ingin membeli HP yang baru dan membuang HP yang lama. Setelah mau keluar toko tersebut, aplikasi itu terinstal dengan sendirinya dan memberitahukan ke pedagang toko, dan pedagang itu coba menghapus aplikasi tersebut namun tidak bisa. Tiba-tiba orang yang berada di antrian menyelonong ke depan untuk menanyakan aplikasi apa yang dimaksud wanita itu. Tak lama kemudian orang itu datang menghampiri si Queen. Orang ini bernama Matt. Matt menunjukkan juga kalau dia menggunakan aplikasi tersebut. Pada akhirnya Matt dan Queen membicarakan hal itu di sebuah bar. Mereka berencana untuk membaca syarat ketentuan aplikasinya dengan menumbalkan orang yang ada di sebelahnya. Isi dari syarat dan ketentuannya adalah pengguna harus menerima nasib dan takdirnya, dan jika pengguna melawan atau menghindari takdirnya tersebut, maka akan dianggap melanggar kesepakatan. Akhirnya membawa diri mereka ke Pastor David. Pastor itu menyuruh mereka untuk menemui seorang pastor bernama John. Sampai di sana mereka menanyakan aplikasi tersebut kepada dirinya. Mereka kemudian menceritakan tentang aplikasi itu dan mengaitkannya dengan iblis jahat. Singkat cerita, Jordan adiknya Queen yang ternyata dia juga menginstalasi tersebut. Lalu mereka bertiga pergi ke Pastor John. Pastor menyimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan sebuah kutukan yang berasal dari iblis jahat bernama Ozin, dan setiap kutukan pasti bisa dihilangkan dengan cara membuktikan iblis itu pembohong. Jadi seseorang harus mati lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Hal inilah yang akan menghilangkan kutukan tersebut. Di sini pastor itu berpikir akan membuat salah satu dari mereka hidup lebih lama dari yang seharusnya. Pastornya lalu memiliki ide untuk menangkal iblis itu dengan cara membuat perlindungan dengan simbol yang berisi garam. Hal ini ternyata bekerja dan bisa membuat iblis itu tidak bisa memasuki garisnya. Namun iblis itu ternyata menyamar menjadi seseorang yang bernama Jeff, yang tak lain merupakan adik kesayangan Matt. Tanpa diketahui Matt, dirinya keluar dari garis pelindung. Hal tersebut membuat si iblis itu memiliki kesempatan untuk menarik Matt keluar dari garis. Akhirnya mereka mulai mengejar Matt yang ditarik iblis itu. Sementara itu, Jordan terjepit benda-benda yang ada di sana. Namun tak lama kemudian Matt tewas tertabrak oleh mobil. Jordan yang tadinya terjepit merasa ada yang sakit di bagian perutnya. Benar saja, dirinya terluka karena terjepit tadi. Singkat cerita, Queen membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Tak lama setelah itu, Queen memiliki rencana jahat untuk membunuh Dr. Sullivan yang pernah melecehkannya. Karena Dr. Sullivan telah menjadi pengguna aplikasi tersebut, berharap kutukannya bisa dihilangkan dengan cara ini. Namun ternyata si Queen gagal untuk membunuhnya karena si Dr. Sullivan dibantu iblis menggagalkan rencananya si Queen. Hal inilah yang membuat Queen yakin bahwa cara ini akan berhasil menghilangkan kutukan tersebut. Pada akhirnya Queen berencana untuk melakukan bunuh diri dengan cara menyuntikkan obat agar dirinya overdosis. Akan tetapi iblis itu tidak membiarkannya mati sebelum waktu yang telah ditentukan. Iblis itu menyamar menjadi ibunya yang telah lama meninggal agar Queen terbujuk rayuannya. Queen yang melihat kondom milik adiknya yang tinggal sedikit lagi, akhirnya langsung menyuntikkan obat tersebut ke tangannya. Cara ini pun berhasil dan membuat iblis itu lenyap. Tiba-tiba ada sebuah cairan yang muncul ketika menggerakkan tangan kakaknya. Obat itu telah dipersiapkan Queen agar dirinya tidak mati akibat overdosis. Mengetahui hal itu, Jordan langsung menyuntikkan cairan tersebut ke tangan kakaknya yang telah ditandai sebelumnya. Tak lama kemudian, Queen pun tersadar kembali. Di akhir film, Queen, Jordan, dan ayahnya memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Tiba-tiba HP Queen berbunyi dan mendapatkan notifikasi menunjukkan aplikasi Countdown telah terupdate versi terbarunya dan terpasang di HP-nya. Film pun selesai.